SMA Dharma Loka merupakan salah satu sekolah swasta yang berada di Pekanbaru, Provinsi Riau. Sekolah ini merupakan sekolah yang terakreditasi A. SMA Dharma Loka selalu menyediakan wadah bagi para siswa dan siswinya untuk berkarya dan berprestasi. Sekolah ini memiliki 3 lantai dan juga dilengkapi dengan lapangan yang cukup luas. Pada lantai pertama terdapat lab komputer dan juga terdapat perpustakaan. Kemudian terdapat juga lab fisika, lab kimia, lab biologi, dan lab bahasa. Pada lantai 2 itu terdapat kelas-kelas mulai dari kelas 10 sampai kelas 11. Dan juga terdapat loker yang dapat digunakan bagi para siswa dan siswi. Dan terakhir, pada lantai 3 terdapat kelas-kelas yang digunakan oleh siswa-siswi kelas 12. Dan juga terakhir terdapat ruang bakti salah atau ruang doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita semua. Kami dari tim B SMA Dharma Loka, saya Ito, Saya Lilian, Saya Tarlin. di sini kami akan mempresentasikan hasil karya mading kami. Di hulu Riau, negeri bermula satu riwayat. Tersebut sudah kisah pahlawan pantang menyerah. Sejak dahulu sudah termasuk segenap negeri. Sejak dahulu sudah termasuk segenap negeri. Rantau Melayu, tapak budaya si Indra Sakti. Hai anak negeri, aduhai sayang merangkai pulau. Hai anak negeri, aduhai sayang Kepulauan Riau. Kita bertolak ke negeri megah, menjulang bakti tegakkan marwah. Laju perahu layar terkembang, si raja api di ulang linggi. Biarpun badai datang menerjang, mundur selangkah jangan sekali. Segantang lada
segantang lada, tajuk digelar, nama diberi. Dikenal sudah, negeri bertuah penuh sejarah. Sejak dahulu sudah termasyhur segenap negeri. Sejak dahulu sudah termasyhur segenap negeri. Rantau Melayu, tapak budaya si Indra Sakti. Hai anak negeri, aduhai sayang merangkai pulau. Hai anak negeri, aduhai sayang kepulauan Riau. Kita Seiring waktu berjalan, teknologi yang dibuat manusia semakin maju dan berkembang. Salah satunya Society 5.0 yang pertama kali digagas oleh Jepang 2019 lalu. Konsep 5.0 ini memungkinkan kita menggunakan teknologi dan pengetahuan yang berbasis modern seperti artificial intelligence, robot, dan lainnya untuk kebutuhan manusia agar dapat hidup dengan mudah dan nyaman. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0 atau dikenal juga dalam istilah cyber physical system yang menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan internet everywhere. Nah, apa bedanya era 4.0 dan 5.0? Padahal sama-sama didominasi oleh kecerdasan buatan. Untuk era 4.0 lebih menekankan pekerjaan dilakukan secara otomatis, sedangkan untuk 5.0 lebih mengoptimalkan tanggung jawab tiap kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian di era 4.0 juga menekankan efektivitas dari penggunaan mesin otomatis. Namun untuk 5.0 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengetahuan masyarakat dengan bantuan mesin. Meskipun fokusnya berbeda, tapi pada dasarnya tujuan dari industri 4.0 dan society 5.0 tetap sama, yaitu mempermudah aktivitas manusia atas segala sesuatu jadi lebih efektif dan efisien. Nah, untuk mading kami menggunakan bahan-bahan bekas sebagai alat dan bahan utamanya, seperti plastik bekas dan koran bekas. Selaso Jatuh Kembar merupakan salah satu dari berbagai macam rumah adat yang ada di Riau. Rumah ini merupakan bangunan serbaguna yang digunakan sebagai tempat melakukan upacara adat, tempat bermusyawarah, hingga tempat melaksanakan pertunjukan budaya. Namun, pada zaman dahulu, rumah ini sering digunakan sebagai tempat tinggal dan juga penunjang aktivitas masyarakat Melayu seperti tempat bertukang, gudang kayu, menyimpan perahu, ataupun tempat bermain anak-anak. Kemudian Candi Muara Takus merupakan candi peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan berdiri pada abad ke-7. Penamaan candi ini terdapat dua pendapat, yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa penamaan candi ini diambil dari sungai kecil yang berada di Sungai Kampar, yaitu Sungai Takus. Kemudian penamaan kedua itu berasal dari Muara Takus, dengan muara artinya akhir dari aliran sungai, dan takuse yang diambil dari bahasa Cina dengan ta artinya besar dan ku artinya tua, sehingga Muara Takus adalah candi tua besar yang berada di muara sungai. Selanjutnya, jalur kereta api Muara Kalaban merupakan jalur kereta api non-aktif antara Muara Kalaban sampai dengan Pekanbaru, yaitu sepanjang 246 km yang dibangun oleh dua pihak, yaitu pada masa penjajahan Hindia Belanda dan pada masa penjajahan Jepang. Selanjutnya, Tugu Keris. Keris sendiri merupakan simbol dari kehormatan. Di Pekanbaru, daerah di sekitar Tugu Keris merupakan pusat kuliner di Pekanbaru. Harapan kami ke depannya agar daerah ini tetap terjaga, sehingga di masa yang akan datang kebudayaan tersebut masih tetap bertahan. Selanjutnya terdapat gedung-gedung tinggi. Pasti di masa depan bakal banyak terdapat gedung-gedung tinggi, mengingat manusia sekarang sedang berlomba-lomba untuk membuat gedung tertinggi. Harapan kami, para arsitek bisa melestarikan budaya lewat arsitektur budaya di gedung, misalnya dengan membuat ukiran pucuk rebung di desain gedung. Nah, dengan itu bakal sangat bagus, bukan? Selanjutnya merupakan Perpustakaan Suman HS. Merupakan salah satu perpustakaan terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara.
Arsitektur bangunan ini dibuat dengan memadukan budaya Melayu modern dan arsitektur khas Islam. Pembangunan gedung ini juga bertujuan untuk menggabungkan bangunan-bangunan lama yang ada di lokasi tersebut. Salah satu cara kita sebagai pelajar dapat melestarikan budaya itu adalah dengan membaca. Nah, jadi teman-teman seringlah datang ke perpustakaan. Karena dengan membaca buku kita dapat menambah pengetahuan dan juga dapat menambah pengetahuan budaya. Nibung adalah tumbuhan identitas Provinsi Riau dan sudah lama menyatu dengan kehidupan masyarakat Riau. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa tempat, yakni Tanjung Nibung dan Teluk Nibung yang mengabdikan nama tumbuhan tersebut. Hampir semua bagian nibung bisa dimanfaatkan, mulai dari batang, daun, hingga buahnya. Pucuk muda tumbuhan nibung juga dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan dan sayuran. Batangnya banyak dimanfaatkan masyarakat di Kabupaten Bengkalis, seperti alat tangkap ikan nelayan, pembuatan jembatan, rumah, kapal, serta pembuatan dermaga. Selain itu, nibung juga dipakai sebagai bahan bangunan seperti tiang di lahan gambut. Pohon ini juga dianggap sebagai simbol semangat dan persaudaraan masyarakat. Selanjutnya, Sungai Siak. Pastinya kita sudah tidak asing mendengar ini, apalagi bagi orang Riau. Sungai Siak ini sendiri menjadi sungai terdalam di Indonesia dengan kedalaman 30 meter. Tetapi itu dahulu kala. Sekarang kedalaman sungai ini hanya tinggal 18 meter saja karena terjadinya pengendapan. Dikarenakan di hiliran sungai banyak terdapat pabrik seperti pabrik kertas, pabrik kayu, dan juga pabrik kelapa sawit. Walaupun sungai ini bukan peninggalan budaya, tetapi sungai ini telah menjadi saksi sejarah perkembangan kerajaan hingga kota di Riau dan sudah sangat dekat dalam kehidupan masyarakat Riau pesisir. Kami berharap agar sungai ini bisa tetap terjaga kelestariannya dan semoga dapat menjadi sungai yang bersih. Sungai Siak sendiri sampai sekarang masih digunakan sebagai jalur transportasi di daerah Riau serta sebagai tempat wisata. Nah, pastinya saat sekarang ini kita tidak asing dengan robot karena penggunaannya juga sudah mulai banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun di masa depan kami membuat kota yang didominasi oleh robot karena di era 5.0 robot bakal banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Seperti misalnya ada robot delivery makanan, ada robot yang membersihkan jalanan, atau juga profesi polisi yang dapat digantikan oleh robot. Selanjutnya motif lebah bergantung, yaitu salah satu motif yang sering dipakai masyarakat Melayu dalam berbagai aspek kehidupan. Motif ini mencerminkan rumah lebah madu yang biasa menggantung di dahan pohon. Hal ini mengingat bumi Melayu Riau dahulunya sangat kaya akan pepohonan yang kebanyakan dari mereka dijadikan tempat menggantungkan rumah lebah. Tari Japin merupakan tarian yang berasal dari negeri Yaman yang populer dalam kalangan masyarakat Melayu di Indonesia, terutama di wilayah bermayoritas Melayu seperti di Riau. Zapin mengalami proses akulturasi dengan budaya setempat, seperti yang terdapat di wilayah Indonesia dan Malaysia. Tari Japin dalam zaman keemasan Kesultanan Siak Sri Indrapura sengaja dilakukan pembinaan dan dipelihara sebagai suatu bentuk kesenian yang memiliki kaidah-kaidah yang luhur dan santun. Di masa depan, juga pastinya berkembang teknologi luar angkasa yang semakin canggih. Ya, siapa tahu manusia bisa liburan ke Mars nantinya, bisa jalan-jalan di bulan. Kami berharap juga tentunya Indonesia bisa menyusul negara-negara luar dalam teknologi antariksa. Kemudian ada jalan layang. Jalan layang ini dibuat menuju ke luar angkasa.
Hal ini merupakan salah satu dari bentuk hasil imajinasi yang kami tuangkan mengenai perjalanan dan wisata luar angkasa di era 5.0 nantinya. Di sini pada gedung-gedung yang kami buat, kami menambahkan panel surya karena panel surya merupakan teknologi pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Juga semakin berkembang, sekarang udah banyak gedung yang menggunakan panel surya, apalagi di masa depan. Poin penting di sini adalah rasa nasionalisme, mengingat hal ini juga merupakan salah satu inti dari pendidikan. Selain itu, setelah mengenal budaya, mereka juga diharapkan bisa mencintai budaya Indonesia, serta menghargai sejarah masa lalu. Jika bukan generasi kita sendiri yang melestarikan, lalu siapa lagi? Kita sebagai generasi penerus harusnya lebih bijak lagi dalam memanfaatkan teknologi. Kita tidak boleh dibodohi oleh teknologi. Kita harus bisa menyetarakan antara teknologi dan budaya agar seimbang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kami ada salah kata dan menyakiti perasaan teman-teman. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih. Salam jas merah.